sadar bahwa ini adalah peringatan yang nyata bagi mereka. Saya menjaga warisan. Siapa Sang Hyang Nurjayani Nirwana itu? Sang Hyang Nurjayani Nirwana adalah orang pilihan yang akan memberikan kedamaian di bumi ini. Orang bijaksana, orang yang mewakili alam kaya dan seluruh alam bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Santri Misteri. Kali ini Santri Misteri akan mencoba mengungkap ataupun menguak misteri yang ada di Porong Lapindo. Banyak sekali misteri yang tersimpan di dalam. Salah satunya harta yang berada di dalam. Baik pemirsa Santri Misteri, sebelum kita melakukan pengungkapan, jangan lupa subscribe, like, share channel kami Santri Misteri. Baik pemirsa Santri Misteri, kita akan langsung saja ke Santri Misteri. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gus, di sini kan Lapindo kan banyak menyimpan misteri-misteri yang ada di dalamnya, termasuk salah satunya mungkin ada harta yang tersimpan di dalamnya. Sangat menarik untuk kita ungkap ataupun kita gali lebih lanjut apa yang ada di dalamnya tentang Lapindo ini. Ya, nanti kita coba akan mengungkap misteri-misteri apa saja yang ada di Lapindo. Iya. Dan pada video kita yang dulu, kita pernah mengundang sosok penguasa dari lumpur Lapindo. Nah, di situ sosok itu pernah bercerita bahwa di situ itu banyak tersimpan harta-harta Nusantara yang dikumpulkan di situ. Iya. Nah, kita nanti coba akan menguak harta-harta tersebut itu dari mana saja dan diperuntukkan siapa. Dan apakah sudah ada yang pernah mengambil harta-harta itu. Yang kita ungkap nanti di video kita kali ini. Baiklah pemirsa Santri Misteri, tanpa berlama-lama kita akan langsung saja ke mediumisasi bersama Santri Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Santri Misteri, kali ini saya akan mencoba menguak tentang harta yang ada di lumpur Lapindo. Kita akan mencoba memanggil makhluk yang mengetahui tentang harta-harta yang tersimpan di lumpur Lapindo. Nah, untuk mengetahuinya kita akan mencoba mengundang ke dalam tubuh medium seperti biasa. Sebelum kita melakukan mediumisasi, saya akan membersihkan dulu biar tidak ada makhluk-makhluk lain yang tidak berkepentingan yang masuk atau mengganggu acara mediumisasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin dan perintah dari Sang Hyang Nurjayani Nirwana, salah satu makhluk yang mengetahui tentang harta-harta yang tersimpan di lumpur Lapindo, saya mohon hadir masuk ke dalam jasad orang yang saya tunjuk ini. Saya mohon silahkan hadir atas izin dan perintah dari Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Silahkan hadir. Makhluk ini bisa bicara seperti bahasanya manusia, bahasa Indonesia lancar. Ini dari bangsa apa? Siluman. Bangsa siluman. Iya. Kalau boleh tahu siluman apa? Ular. Siluman ular. Siluman ular ini tadi sebelum masuk ke dalam medium dari mana?
Ya, dari Lumpur Lapindo. Oh, jenengan dari Lumpur Lapindo. Nah, ini tadi saya mengundang salah satu sosok makhluk gaib yang mengetahui tentang harta-harta yang tersimpan di dalam Lumpur Lapindo. Apakah jenengan mengetahui itu? Ya, kami penjaganya. Oh, jenengan yang menjaga harta-harta itu. Ya, Memang di Lumpur Lapindo itu memang benar banyak harta-harta. ada banyak. Banyak harta. Harta-harta itu berupa apa saja? Mas perhiasan. Mas perhiasan. Mas perhiasan itu sebenarnya dari mana? Kok bisa berada di kawasan Lumpur Lapindo itu? Dari banyak penjuru yang ditaruh di situ. Dari banyak penjuru yang ditaruh di situ. Memang sejak dulu ditaruh di situ atau memang kesedot dari lumpur-lumpur yang mulai menyembur terus berkumpul itu? Ya, dikumpulkan semua oleh makhluk kami. Oh, harta-harta itu tersedot karena adanya hubungan lumpur-lumpur itu ya berkumpul di situ. Iya, Terus harta-harta itu dari mana saja sih? warisan kerajaan kebanyakan. Kebanyakan dari warisan-warisan kerajaan. Iya, Nah, terus harta-harta itu berarti ada pewarisnya. ada Siapa pewaris harta itu? sosok percaya. Sosok bercahaya. Boleh diceritakan secara detail ciri-ciri beliaunya? Beliau penguasa bangsa kami. Beliau penguasa Penguasa alam. salam. Lah, sosok percaya penguasa alam. Apakah dia itu manusia ataukah dewa? Wujudan manusia. Perwujudannya manusia. Iya, Terus sosok tersebut jenengan mengenalnya dengan nama siapa? sang yang nyuruh cahaya nirwana. Oh, sosok tersebut jenengan mengenalnya dengan julukan Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Iya, Terus harta-harta yang jenengan jaga ini selama ini sudah ada yang mengambil atau belum? belum ada. Belum ada. Kenapa kok belum ada? Ataukah belum ada yang mampu mengambil? Ya, belum ada yang bisa. Belum ada yang bisa. Nah, terus nanti Sang Yang Nur Cahyani Nirwana itu untuk mengambil harta-harta warisan tersebut dengan jalan yang seperti apa? Sebagian melalui orang-orang itu yang ada hubungannya darah sama kami. Oh, nanti ada orang-orang yang ada hubungan darah dengan kalian yang akan membantu Sang Yang Nur Cahyani Nirwana Iya, untuk mewujudkan harta-harta itu. ya. Terus seandainya, apakah sekarang ini sudah ada dari bangsa-bangsa manusia yang bisa mewujudkan harta itu? Ya, sudah ada mereka. Mereka sudah ada. Sudah semua. Loh, mereka itu kok bisa mewujudkan harta itu bagaimana caranya? Apakah mereka sendiri atau atas bantuan kalian? Ya, itu semua bantuan kami. Itu semua bantuan kalian. Ya, Tapi kok bisa di jasad manusia itu gimana ceritanya? ada melalui keilmuan yang diwariskan. Ada melalui keilmuan yang diwariskan. Ada yang kami langsung masuk menempati wadah mereka. Oh, berarti wadah itu memang sudah dipersiapkan untuk bisa mewujudkan harta-harta itu. Iya, Tetapi secara dohiriyah, secara jasad ini mereka tidak punya ilmunya. Berarti itu semuanya atas bantuan kalian. iya. Apakah orang-orang yang pernah mewujudkan harta itu bisa mewujudkan harta tanpa izin dari Sang Yang Nur Cahyani Nirwana? Ada yang bisa. Ada yang bisa. Terus seandainya harta yang diperuntukkan, yang diwariskan untuk Sang Yang Nur Cahyani Nirwana itu diambil sendiri oleh mereka yang bisa mewujudkan harta itu, resikonya apa? Ada resikonya atau tidak?
semua tergantung unsur manusianya. Tergantung unsur manusianya. Ada yang bisa diambil tapi nggak bisa diapa-apakan. Nah, terus bisa diambil nggak bisa diapa-apakan apa gimana? Iya, karena dia bukan pewaris. Oh, karena dia bukan pewarisnya. Iya. Seandainya harta itu diambil, diangkat, terus mewujud, dipakai orang lain selain pewaris itu gimana? Apa akibatnya? Ada dampaknya tidak? Ya, mereka akan kena karma kami. Mereka akan kena karma kalian. Kalian celakai gitu. Iya. Kalau nggak kami celakai, harta itu nggak akan kembali. Gimana maksudnya? Ya, mereka harus dibunuh biar harta itu kembali ke tangan kami. Oh, orang yang memegang harta itu harus dibunuh Iya. oleh kalian. Terus hartanya kalian ambil kembali. Ya, biar masuk kembali ke alam kami. Menghilang lagi gitu berarti. Iya. Oh, dulu ada katanya ada sudah pernah mewujudkan harta, tetapi harta itu tidak diserahkan kepada Sang Yang Nur. Harta itu diserahkan ke orang lain. Terus ternyata orang yang disertai harta ini malah mati. Itu apakah seperti itu? Iya, kebanyakan seperti itu. Oh, kebanyakan seperti itu. Terus seandainya harta itu sudah diambil, ditarik, terus tidak diserahkan kepada Sang Yang Nur, kira-kira apa yang akan terjadi dengan harta ini? Harta itu akan banyak menelan korban. Harta itu akan banyak menelan korban atau kembali lagi ke alam gaib. Ya, itu korban itu ada supaya harta itu masuk kembali. Berarti harus ada yang dikorbankan supaya harta itu kembali. Iya. Kalau tidak ada korban, harta itu belum bisa kembali gitu. Ya. Berarti yang selama ini pernah terjadi itu ada yang sudah menarik harta, terus harta itu bukannya diserahkan pada Sang Yang Nur, terus diserahkan ke pihak lain. Ternyata pihak yang menerima tadi mati, meninggal ya. Setelah itu harta itu dikembalikan pada yang menarik harta. Selama yang menarik harta, harta ini disimpan, dibiarkan. Apakah orang-orang yang diberikan amanah untuk bisa menarik harta itu orangnya nggak amanah? Harusnya kan diserahkan pada si pemilik harta, orang yang mewarisi. Kenapa kok bisa sampai seperti itu, nggak diserahkan? Selama harta itu tidak disampaikan ke sang pewaris, harta itu ada masanya di alam nyata. Oh, ada masanya di alam nyata selama tidak diserahkan kepada pewaris. Iya. Nah, terus apakah orang-orang yang mendapatkan amanah untuk mewujudkan harta itu ada yang tidak amanah seperti yang saya ceritakan tadi itu? Sebagian besar semuanya seperti itu. Oh, sebagian besar semuanya seperti itu. Lah kenapa kok sebagian besar sudah tahu orang-orang kayak gitu kok dikasih amanah bisa mewujudkan harta itu? Padahal kan yang lebih amanah banyak. Itu untuk menarik lagi orang-orang yang sudah diwarisi keilmuan, biar pada tahu masanya hartanya itu sudah mulai dikembalikan, diantarkan ke Sang Yang Nur. Terus saya tanya, kira-kira akibatnya apa jika orang yang bisa mewujudkan harta itu tidak amanah, tidak diserahkan pada si pewaris harta? Apakah akan berdampak negatif ataukah akan biasa saja orang? Mereka akan dibawa ke alam kami. Mereka akan dibawa ke alam kalian, dijadikan budak seperti itu. Ya, dibuang di sana. Dibuang di sana. Nah, di sana itu dibuang aja atau disiksa atau gimana? Karena mereka kan ibaratnya sudah dipilih oleh kalian, oleh Sang Pencipta, dipilih untuk bisa mewujudkan harta-harta itu. Ternyata si orang ini tadi tidak amanah. Mungkin karena sifat serakahnya dia mungkin. Ya, itu semua kan seleksi. Ya, harus dipilih orang-orang yang benar-benar mau menyampaikan. Berarti masih ada juga ya orang-orang yang benar-benar amanah ya. Iya.
Terus kira-kira di setiap harta yang kalian jaga itu ada penjaganya itu hanya satu lapis atau berlapis-lapis sih? Ada banyak. Ada banyak lapisan. Seandainya ada orang yang bukan orang yang diperintahkan untuk mewujudkan harta itu, tentang mungkin suatu keilmuan yang bisa diturunkan, apakah ada itu ilmu yang bisa diturunkan untuk mewujudkan harta itu? Ya, ilmu itu ada karena harus diturunkan. Oh, ilmu itu ada karena harus diturunkan. Ya, Apakah setiap orang bisa mempelajari itu? tidak semua. Tidak semua. Nah, terus kira-kira orang yang sudah ditunjuk untuk bisa mewujudkan harta itu, apakah kalian atau orang yang membantu, makhluk yang membantu itu memberikan informasi ke orang itu bahwa harta yang mau mereka ambil, yang mereka bisa wujudkan itu adalah ada pewarisnya? Semuanya sudah dikasih tahu. Semuanya sudah dikasih tahu. Seandainya mereka ingin mewujudkan sendiri, apakah ada syarat-syarat yang lebih berat daripada kalau si pewaris sendiri menyuruh? Ya, mereka akan tersedot dimensi kami. Mereka akan tersedot dimensi kalian. Ya, Nah, sekarang saya tanya, jenengan ini kan siluman ular. ya, Siluman ular yang menjaga harta di situ. ya. Nah, saya boleh tahu nggak semasa hidup jenengan itu di zaman apa dan mempunyai ilmu apa kok sampai jadi ular? Saya masa kerajaan Majapahit. Saya melakukan kesaktian karena saya ini penjaga. Sejak dulu saya penjaga. Sejak dulu memang menjaga harta. Ya, Memang kenapa kok rata-rata yang menjaga harta-harta itu sosoknya siluman ular? Kok nggak harimau atau buaya atau kerbau lah? Memang ada hal khusus kok harus siluman ular? ya karena masa tugas kami panjang. Oh, karena umur kalian panjang. Ya, Terus boleh sedikit diceritakan nggak kira-kira tempat yang ada hartanya itu ciri-cirinya yang kayak gimana? tempatnya itu berpasir. Tempatnya berpasir, Ya, terus mengeluarkan energi panas mengeluarkan energi panas, dan tempatnya itu disakralkan. oh tempatnya disakralkan, tempatnya angker gitu. Iya, Nah terus katanya kalau tempat itu adalah wilayah kekuasaannya ular, di situ tuh udaranya dingin, kenapa kok panas malah? ya panas dari energi Panas dari energi bendanya, bendanya, terus dingin dari energi kami. energi kalian. Berarti kalau orang-orang yang pengen mengambil harta itu kalau memasuki wilayah kalian otomatis kena sirep gitu ya? Ya, mereka tidak sadar. Tidak sadar. Biasanya kalian apakan nanti kalau ada orang-orang yang jahat? Kalian kan bisa baca jawab mereka ya, orang ini niat jahat atau niat baik gitu. Iya, Berarti resikonya ada harta banyak itu juga resikonya berat ya. Terus jenengan tadi saya undang ke sini tadi, tahu nggak siapa yang mengundang jenengan? ya saya tahu. Jenengan tahu siapa saya? Ya, Ya, coba siapa saya kalau jenengan tahu? mengikut dari Sang Yang Percaya Nirwana. Saya pengikut dari Sang Yang Berjaya Nirwana. Dari mana itu tahunya? Tanda kekuasaan jenengan. Dari apa? Tanda kekuasaan. Tanda kekuasaan. Oh, berarti yang bisa memanggil dengan atas izin dan perintah tadi itu
hanya pengikut-pengikut beliau. Ya, Semua pengikut beliau atau ada yang khusus? tidak semuanya. Tidak semuanya. Berarti hanya orang-orang tertentu yang diperintah sama beliau. Ya, Jadi salah satunya saya yang bisa menyambungkan ke beliau. iya. Ya, udah. Selain ini apa? Selain dari harta yang ada di Lapindo, kira-kira Lapindo ini akan berhenti kapan? Adakah masanya untuk berhenti semburan itu? Kan sampai saat ini masih nyembur terus. Akan terus keluar. Akan terus keluar. Ya, Sampai kapan kira-kira? Ada masanya? itu semua menunggu perintah. Semua menunggu perintah. Dari naga yang pernah saya undang hadir itu, katanya Lapindo akan berhenti kalau Gunung Krakatau mengeluarkan laharinya, meletus berarti. Itu benar nggak? Ya, itu meletusnya kan tidak sekali, akan berkali-kali. Meletus tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Nanti kalau Krakatau meletus, semburan lumpur Lapindo berhenti. Ya, akan dialihkan ke sana semua Oh, dialirkan ke sana arahnya, untuk membuka gerbang kami. membuka gerbang. Ya, Memang ada kaitan dengan Gunung Krakatau kah? Lumpur Lapindo ini? semua gunung tersambung ke sana. Semua gunung tersambung ke Lapindo. Lapindo. Berarti di Krakatau sana juga ada penguasanya. Ada. Kalau jenengan, saya tanya, mungkin jenengan tahu nggak tentang penguasa Gunung Krakatau tersebut? Sosoknya apa? Ya, sama seperti di Lapindo, sosok naga Sosok naga bertubuh manusia. di tubuh manusia. Tubuhnya manusia. Oh, tubuhnya manusia. Naga, tubuhnya manusia. Terus kepalanya naga gitu. Manusia. Manusia. Lah kok dia naga? Ya, Dia menyerupai manusia gitu. Pernah mewujud orang? belum pernah keluar. Belum pernah keluar, tapi ada dia. Ada di sana. Jenengan mengenal dia? Kami tidak tahu. Dia hidup sudah lama. Oh, dia hidup sudah lama. Berarti dia itu hidup mempunyai sosok wadak manusia gitu. Dia ada di dalam gunung. Oh, dia ada di dalam gunung. Ya sudah. Terima kasih atas informasi yang sudah jenengan berikan. Berarti kaitan lumpur Lapindo ini ada sambungan dengan gunung-gunung yang banyak gunung. Tetapi nanti kuncinya Lapindo ini untuk berhenti nanti saat Krakatau meletus berkali-kali. Iya. Nah, udah, terima kasih. Kalau gitu, monggo silahkan dilanjutkan tugasnya untuk menjaga harta-harta tersebut. Nanti suatu saat kalau guru saya Sang Yang Nurjaya Nirwana memerintahkan untuk mewujudkan harta-harta beliau, warisan beliau itu, tolong dibantu, dilancarkan ya. Akan kami usahakan semuanya. Ya, sekarang dijalankan, dilanjutkan tugasnya menjaga harta-harta itu dari tangan-tangan orang serakah dan orang-orang yang tidak mempunyai hak. Ya, Ya, nah, monggo silahkan dilanjutkan. Saya mohon maaf kalau mengganggu. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Saya bantu keluar ya. Makhluk ini keluar bersih besar efeknya Allah. Gimana tadi hasil dari mediumisasi tentang Lapindo ini tadi? Alhamdulillah dari hasil mediumisasi yang kita lakukan tadi benar apa yang disampaikan oleh naga yang dulu yang dihadirkan itu benar. Ternyata di situ juga banyak menyimpan harta-harta warisan Nusantara dari kerajaan-kerajaan Nusantara yang dikumpulkan di situ. Nah, harta itu ternyata adalah warisan buat Sang Yang Nurjaya Nirwana. Dan penjaga harta tadi adalah sosok ular. Sosok ular. Nah, ternyata di balik itu ada kaitan berhentinya lumpur Lapindo ini, katanya si makhluk tadi. Nanti saat Krakatau meletus berkali-kali. Berarti ada kaitan dengan
Gunung Krakatau. Ya. Berarti ya. Nanti di video kita selanjutnya kita akan mencoba menguak sosok gaib penjaga Gunung Krakatau. Ya, siapa tahu mau diundang ya, biar lebih tahu lagi jelas. Ya. Terima kasih Gus. Ya. Demikian pemirsa Santri Misteri hasil dari penelusuran kami tentang misteri yang ada di dalam Lapindo dan tentang harta yang ada di dalamnya. Kita kembalikan kepada pemirsa Santri Misteri untuk mengambil hikmah atau pelajaran dari mediumisasi kali ini. Sekian dulu dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.